Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mempresentasikan tentang proposal tesis saya yang berjudul Analisis Tekno-Ekonomi PHS WSC dalam mengurangi dominasi PLTD di Nusa Tenggara Timur. Dalam presentasi ini akan dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah pendahuluan, kemudian studi literatur, dan kemudian metode penelitian. Isu keberlanjutan yang pertama adalah pemerintah sudah mentargetkan bauran EBT listrik mencapai 23% pada tahun 2025. Hanya saja realisasinya sampai saat ini hanya berkisar di 14,7%. Artinya masih terdapat gap yang cukup tinggi antara target dengan realisasi. Yang kedua, ketergantungan pembangkit tenaga diesel di NTT khususnya itu sangat besar. Nilainya sekitar 43,9% dari total dari total kebutuhan Nusa Tenggara Timur. Dengan BPP itu rata-rata itu kita bisa ambil di angka Rp3.900 per KWH-nya. Ini sangat tinggi sekali. Yang ketiga, potensi energi laut di NTT cukup tinggi. Nilainya sekitar 5 sampai 20 kilowatt per meternya. Hanya saja belum termanfaatkan secara optimal untuk pembangkitan energi listrik. Yang keempat, pengembangan PHES atau Pumped Hydro Energy Storage di dunia cukup sangat pesat sekali. Hanya saja di di Indonesia masih sangat kecil, padahal potensinya sangat besar sekali di Indonesia. Dari sisi tujuan, yang pertama adalah menambah bauran energi hijau di Nusa Tenggara Timur, sehingga nanti harapannya adalah dominasi pembangkit diesel akan berkurang, sehingga BPP-nya akan menjadi BPP secara keseluruhan akan semakin kurang. Yang kedua, menganalisis dan menghitung potensi energi gelombang laut yang dapat dikonversi menjadi energi listrik. Yang ketiga, menghitung levelized cost of electricity atau LCOE dari sistem gabungan PHES dan WEC. Ini dalam rupiah per KWH-nya. Nanti akan dibandingkan dengan PLTD yang rata-rata tadi 3.900, sehingga diharapkan PHES WEC ini dapat menggantikan PLTD khususnya di NTT. Manfaatnya yang pertama dapat memberikan gambaran awal tentang sistem wave driven pumping dan efisiensinya. Kemudian uh, yang kedua menunjukkan parameter-parameter kunci yang perlu diperhatikan dalam perancangan sistem PHS dan WEC ini. Yang ketiga, mendapatkan alternatif pembangkit listrik tenaga gelombang laut yang digabungkan dengan pump hydro energy storage. Kemudian rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana cara mengurangi dominasi pembangkit fosil terutama diesel di NTT khususnya, di NTT khususnya. Yang kedua, bagaimana sih cara memanfaatkan potensi energi gelombang laut di Nusa Tenggara Timur? Yang ketiga, bagaimana sih cara energi gelombang laut ini bagaimana apabila energi gelombang laut ini dikonversi menjadi alat untuk memompa air laut menuju reservoir atas yang kemudian akan dirilis saat dibutuhkan sistem atau jaringan. Yang keempat, seberapa besar sih nilai keekonomian dari penggabungan dua teknologi ini PHS dan WEC apabila dibandingkan dengan biaya pokok pembangkitan untuk PLTD. Kemudian batasan masalahnya, yang pertama untuk WEC-nya kita pilih oscillating water column. Yang kedua pengukuran anginnya itu hanya di Nusa Tenggara Timur. Yang ketiga skema PAS dan WEC-nya itu off grid. Yang keempat data-data IRR, OPEX, CAPEX nanti untuk perhitungan BPP atau LCOE-nya ini kita ambil dari pendekatan dari proyek yang sudah ada. Kemudian ini ada beberapa paper yang terkait dengan PHES uh, rata-rata hanya standalone atau digabungkan dengan pembangkit hijau seperti solar panel atau baling-baling atau PLTB. Ini adalah penelitian-penelitian terkait dengan WEC. Dengan WEC ini ada juga banyak yang sudah diaplikasikan juga sudah ada, yang sudah tahap penelitian juga sangat banyak sekali.
Nah, ini ada saya ambil beberapa contoh saja di tahun 2025 dan 2024 ini. Dan rata-rata itu hanya eh, menggunakan perhitungan standalone aja atau hanya menggunakan satu metode konversi energi saja. Yang ya ini adalah penelitian yang paling relevan atau yang paling dekat. Hanya saja dia hanya fokus pada jenis gelombangnya saja yaitu Yongqiaozu. Nah, ini judulnya adalah di 2017 judulnya adalah Pump Storage Power Generation System Based on Wave Energy. Jadi dari eh, 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 apa jurnal-jurnal yang sudah ada, novelty-nya bisa kita ambil bahwa setelah membaca jurnal penelitian tersebut, topik yang membahas terkait nilai ekonomi dari penggabungan dua teknologi PAES dan WEC ini itu sama sekali belum belum ada ditemukan atau belum tersedia. Nah, ini bisa kita simpulkan bahwa penelitian WEC, penelitian PAES ini itu eh, belum ada yang digabungkan untuk dihitung nilai keekonomiannya. Untuk PHS ini ada contoh pilot project yang ada di Okinawa yang baru si water pump storage power station di Jepang. Nah, itu kebetulan juga sudah 2016 lalu udah ditutup karena tidak memenuhi target secara ekonomi mereka. Nah, kemudian akan disampaikan juga studi literatur. Dimulai dari atas penjelasan terkait energi storage itu apa, contoh-contohnya apa, kemudian jenis-jenis pembangkitan, pengumpulan data terkait jenis pembangkitan di NTT, kemudian dominasi PLTD di NTT, kemudian akan membahas tentang energi storage, hydro storage, eh, eh, wave energy converter, maaf, kemudian ada hydro energy storage, kemudian jurnal-jurnal terkait WEC dan PHS ini. Kemudian pemilihan teknologi dalam tesis ini. Ini contohnya adalah penyimpanan energi dan energi pump hydro storage itu berada pada mechanical energy storage. Ini penjelasan umum tentang PHS dan WEC. Ini adalah contoh-contoh rumus yang akan dipakai. Kemudian ini BPP, bisa kita lihat sendiri bahwa PLTD ini rata-rata itu dari 3.000 sampai 6.000, ya kita ambil saja di 3.900. Kemudian ini metode penelitiannya. Yang pertama adalah studi literatur. Kita akan mencari, mengolah banyak sekali literatur-literatur yang sudah ada, dan kita akan mengiris satu-satu literatur tersebut. Kita lihat mana persamaan dan mana gap yang akan kita ambil dari jurnal-jurnal atau literatur yang sudah ada dengan penelitian kita ini, penelitian saya ini. Kemudian kita akan kumpulkan data primer maupun sekunder. Kemudian kita analisis potensi dan penentuan lokasi penelitian. Kemudian kita desain konseptual sistemnya seperti apa yang mau dibuat. Apakah dia di pinggir laut, apakah di tengah sedikit, atau di tengah banget gitu. Kemudian masuk ke model simulasi dan menggunakan beberapa aplikasi seperti Homer, OpenFast, dan outputnya itu adalah produksi time series simulasi produksi dan operasi. Kemudian apabila simulasi ini sukses, maka akan dilanjut ke analisis ekonomi atau LCOE-nya. Apabila dia tidak sukses, maka dia akan kembali ke pengumpulan data lagi. Nah, apabila dia sukses, maka akan dicari LCOE-nya. Nah, setelah dicari LCOE, apabila LCOE-nya itu kurang dari 3.900, ini berarti sudah punya gap dengan BPP yang dibutuhkan untuk pembangkit listrik tenaga diesel. Dan apabila sudah berhasil, maka masuk ke penyusunan laporan akhir dan publikasi. Kemudian ini ada beberapa daftar pustaka yang apa bacaan literatur yang saya ambil. Sebenarnya ada beberapa lagi, tapi ini yang literatur-literatur untuk studi literaturnya saja. Baik, itu dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.